Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bin nahdati wa nahana 'anil mufaraqati wal mukhalafah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin bahri anwarika wa ma'adani asrarika wa lisani hujjatika wa urushi mamlatika wa imami khatratika wa turasi mulkika wa husaini rahmatika wa tariqi syariatik al-mundaladzi bi tauhidika insani 'ainil wujud was-sababi fi kulli mawjud aini a'yani khalqika al-mutaqaddimi min nuri dhiyaik salatan tatumu bi dawamika wa tabqa bi baqaik la muntahala tunal ilmika salatan turdika wa turdi wa tardu biha anna ya rabbal alamin. Hadirin dan para pemirsa yang saya hormati, wabil khusus para habaib, para ulama, para kiai, para asatid yang saya banggakan, karena para kiai dan para asatid berperan sebagai penyambung rantai-rantai sanad ilmu syariat dan thariqah kepada para ulama sebagai warasatul anbiya. Semoga para beliau dipanjangkan umurnya dan selalu sehat walafiat untuk mengawal akidah Ahlussunnah wal Jamaah ala madhab arba'ah, khususnya madhab kita Syafi'iyah yang mayoritas di negeri Nusantara Indonesia yang kita cintai. Tak lupa para sepuh bini sepuh dan para hadirin pemirsa yang senantiasa dihormati Allah, yang senantiasa dirahmati Allah Ta'ala Azza wa Jalla, yang saya cintai dan saya banggakan, lebih-lebih kepada para pejabat TNI, Polri yang saya banggakan, karena dengan adanya TNI dan Polri, negeri ini bisa aman dan kegiatan ibadah bisa nyaman. Maka dalam hal keamanan para TNI dan Polri, jika beliau-beliau ini berniat karena Allah semata, maka dalam hal keamanan para TNI dan Polri, merekalah yang paling mendapat pahala yang banyak, karena di setiap orang atau individu yang melaksanakan ibadah apapun yang diperintahkan Allah Ta'ala Azza wa Jal di muka bumi pertiwi ini, maka para TNI dan Polri akan otomatis mendapat pahala seperti pahalanya orang yang sedang beribadah. Maka bayangkan saja, ratusan juta umat Islam di Indonesia, pahalanya setiap saat mengalir kepada mereka. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya, dan selalu diberi kekuatan dan kesehatan kepada mereka para TNI dan Polri. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa, mari kita curahkan sholawat dan salam. Berkahmu ya Rabb, Engkau curahkan salawat dan salam berkahmu ya Rabb kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, dengan salawat yang memberikan kepada kami dan para pencinta ahlul baitin Nabi SAW kesempurnaan anugerah dan harapan puncak di dunia dan akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan para pemirsa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, sehubungan dengan maraknya dan banjirnya fitnah di segala bidang yang ada di media sosial, dan lebih-lebih
yang di channel YouTube yang seakan-akan negeri ini tidak ada aturan hukum sehingga bagaikan kehidupan hewan di rimba dan belantara. Siapa yang kuat dialah yang menang. Hadirin dan para pemirsa yang dicintai Allah dan Rasulnya, maka kami dari Markas Sholawat Abah Makmur merasa terpanggil turut serta ikut memberikan dan meluruskan atas segala fitnah yang keji dan biadab atau hoak yang tidak layak yang akhir-akhir ini merajalela di media sosial. Semoga yang ikut menyemangati dan mensubscribe dan nge-share ke sahabat, keluarga, dan grup turut mendapatkan pahala karena ikut andil menjaga negeri ini dari perpecahan. Dan semoga para ahli fitnah menjadi cepat sadar dan taubat. Ketahuilah, wahai para pemfitnah, para pembuat hoak, kalau negeri ini pecah belah, kacau dan banyak pertumpahan darah, maka yang rugi tidak hanya orang-orang yang tidak Anda sukai, tapi anak cucu Anda akan merasakan akibat dari perbuatan Anda sebagai orang tua yang mewarisi negeri kacau balau. Ingat di Lebanon, sedikit-sedikit perang saudara, maka sadarlah, wahai para pembuat hoak, dosa besar akan mengalir kepada Anda sampai di hari kiamat. Naudzubillah. Semoga tidak terjadi dan negeri ini akan segera menjadi negara yang maju, kuat, tentram, sejahtera. Amin amin ya rabbal alamin. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, merdeka Indonesia Jaya. Ikuti terus channel YouTube Makmur Dipowongso. Dan hadirin, silahkan jika ada yang mau bertanya, cukup 1 atau 2 pertanyaan saja sebagai mukadimah acara ini. Silahkan. Setelah mengamati roda perpolitikan di negeri ini, mulai dari presiden pertama sampai yang sekarang, apa yang dibutuhkan pemerintah Bapak Jenderal Prabowo supaya negeri ini aman, sejahtera, dan maju pesat? Untuk mengawal negeri ini supaya aman, tentram, dan sejahtera, maka dalam perpolitikan negara akan dibutuhkan beberapa komponen yang wajib dipenuhi, yaitu yang pertama, 1, harus ada ahli tata negara. Yang kedua, harus ada ahli pertahanan dan keamanan negara. Dan yang ketiga, harus ada ahli keamanan dalam negeri. Jadi ketiga negarawan tersebut harus dihadirkan kalau Indonesia ingin maju, ingin mencapai 2045 Indonesia emas. Insya Allah bisa.
seorang negarawan yang ahli tata negara itu langka. Dan alhamdulillah panjenengan bejo Bapak Prabowo, karena panjenengan dekat dengan ahlinya, ahli tata negara. Negarawan ahli tata negara itu diantaranya Bapak Presiden Jokowi. Tidak mungkin kalau tidak ahli tata negara. Negeri yang banyak fitnah ini, ahli keamanan dalam negeri, beliau pintar, diambil bekas Kapolri yang punya jaringan ke bawah sampai akar rumput masyarakat. Suatu saat bisa kontrol, klik langsung bagaimana aman tidak negeri ini. Itu hebat. Pertahanan dan keamanan seorang negarawan pas dipegang, dipercayakan kepada beliau calon presiden Bapak Prabowo sendiri. Tepat sekali. Negarawan yang satu adalah tadi Bapak Jokowi. Beliau negarawan yang ahli tata negara, nyampe pemikirannya bisa membuat IKN baru di Balikpapan atau di Kalimantan. Pemikiran yang sejauh itu langka kalau bukan tata negara. Kalau sudah ada negarawan ahli tata negara, ada negarawan ahli pertahanan dan keamanan, ada negarawan ahli keamanan dan ketentraman dalam negeri atau menteri luar negeri, yang lain menyusul, termasuk peringkat keempatnya adalah ahli ekonomi, kemudian ahli pertanian, ahli perdagangan, dan seterusnya, akan menyesuaikan dari tiga komponen tadi, tiga pahlawan tadi, yaitu negarawan yang ahli tata negara, negarawan yang ahli pertahanan dan keamanan, dan negarawan yang ahli keamanan dalam negeri atau menteri dalam negeri. Tiga orang itu harus benar-benar jeli dipilih oleh Bapak Prabowo. Dan alhamdulillah ahlinya sudah ada semua, karena Pak Jokowi telah jeli memilih. Selain beliau sebagai ahli tata negara, tahu ahli pertahanan dan keamanan tepat pada Pak Prabowo, dan ahli keamanan dalam negeri tepat pada Bapak Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Karena tiga orang tersebut, negarawan tersebut adalah kunci pokok negara akan stabil dan bisa menjalankan program-programnya. Oleh karena itu, saya yakin Indonesia emas akan segera hadir dan sudah di depan mata, karena tiga komponen pokok Indonesia sudah tersedia. Kemudian dari golongan ulama yang benar-benar ahli tata negara,
ahli politik ada dalam komponen One Team Press. Beliau adalah Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali Hashim Yahya. Beliau belajar ketatanegaraan kepada Sunan Gunung Jati, dan tentang politik, tentang yang lain kepada para wali sembilan yang ahli di bidangnya masing-masing. Dan beliau Maulana Habib Lutfi belajar pada mereka-mereka. Maka Pak Prabowo di hadapan kepada beliau harus lepas baju presidennya, ganti baju murid. Kalau beliau mau melepas baju presidennya dan ganti baju murid di hadapan beliau, hebat. Pak Prabowo akan cepat tinggal landas landing mengawal negeri ini supaya menjadi Indonesia emas. Silahkan pertanyaan langsung loncat ketiga, boleh biar nggak terlalu pendek. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif akan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta menghapuskan penjajahan di muka bumi ini. Bagaimana pandangan Abah terhadap hal ini jika dilihat dari sudut pandang peraturan perpolitikan dunia internasional? Kalau kita lihat sudut pandang pada percaturan perpolitikan dunia internasional, politik bebas aktif negara kita adalah ideal sekali. Ideal. Kami bangga, rakyat Indonesia bangga. Kita bangga dengan politik luar negeri karena benar-benar netral, tidak campur dengan urusan dalam negeri seseorang, dan hebatnya lagi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang sekaligus menghapuskan penjajahan di muka bumi, di seluruh negara-negara dunia, wabil khusus negara yang belum merdeka. Kasihan mereka, dunia sudah tua, sudah hampir kiamat, merdeka saja belum. Indonesia adalah pahlawannya. Kalau Indonesia sudah maju menjadi negara menuju Indonesia emas, sudah menggapai Indonesia emas, Indonesia ada harapan besar menjadi kekuatan negara superpower yang ketiga setelah Amerika dan Rusia, dan bahkan bisa menyaingi mereka dari negara Barat dan Timur sebagai negara non-blok yang kuat dan disegani Amerika dan Rusia. Tunggu saja tanggal mainnya. PBB akan terkesima dan akan kena alur perjuangan Indonesia yang bebas, aktif, dan menghapuskan penjajahan di muka bumi ini dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Masya Allah. Tunggu tanggal mainnya. Apalagi banyak ulama yang mengatakan lebih-lebih Amerika ini akan segera jatuh perekonomiannya.
insya Allah negara kita Indonesia akan menjadi negara baldatun thayyibatun warabun ghafur yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo. Dan semoga secara estafet terus-menerus tercukupi ahli tata negara, ahli pertahanan keamanan, ahli keamanan dalam negeri, minimal 3 orang itu tercukupi sebagai negarawan yang tangguh. Kemudian disusul ahli ekonomi, ahli kesehatan, ahli perdagangan, dan seterusnya. Tersedia terus dan tersajikan oleh rakyat Indonesia yang kita banggakan. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.